Jumpa lagi dengan Kreasi Beton, channel yang membahas tentang usaha percetakan beton. Kreasi Beton kali ini ingin sharing atau berbagi pengalaman tentang membuat cetakan siku lesplang ya sobat. Kita akan mengemal cetakan siku lesplang bagian samping. Yuk bagaimana untuk prosesnya? Tetap tonton video ini hingga akhir. Namun sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya sobat, siku lesplang yang akan kita lanjutkan untuk proses pembuatan cetakannya. Untuk kemarin kita sudah membuat untuk bagian samping. Sekarang kita akan melanjutkan proses pembuatan cetakan siku lesplang dengan menggunakan cetakan dari semen dan juga pasir atau cetakan beton. Untuk yang pertama, sebelum proses pembuatan, terlebih dahulu kita oli untuk indukan siku lesplang yang akan kita buat. Apabila pemerataan oli sudah selesai atau sudah rampung, kita akan melanjutkan ke tahap yang berikutnya, yaitu mengaci. Untuk acian, untuk proses pembuatan cetakan siku lesplang yang akan kita buat ini, kita hanya menggunakan semen murni saja. Dan untuk aciannya kami bikin sedikit tebal agar hasil cetakan yang kita dapatkan nanti untuk hasilnya itu lebih halus. Jadi untuk penambahan atau pemerataan acian seperti ini nanti akan kita ulangi hingga 2 kali ya sobat, minimal 2 kali untuk penambahan aciannya. Lalu apabila proses penambahan acian ini sudah selesai, kita akan menambahnya dengan aduan. Dan aduan ini terbuat dari campuran antara semen dan juga pasir dengan perbandingan 1:1. Dan untuk penambahan aduan ini kita lakukan juga bertahap. Pertama kita lakukan yang tipis-tipis saja sebelum penambahan besi ya sobat. Nanti apabila pemerataan aduan yang pertama ini sudah selesai, kita akan menambahnya besi atau kita akan pasang besinya agar cetakan siku lesplang yang kita buat ini lebih kuat. Sebelum penataan besi juga kita akan memadatkan untuk aduan ini sobat. Namun sebelum proses pemadatan kita tabur terlebih dahulu dengan menggunakan serbuk. Dan serbuk ini hanya menggunakan semen murni atau semen kering ya sobat.
Mari sekarang kita tata untuk besinya. Dan untuk proses pembentukan besi kami skip saja sobat. Sekarang mari kita tata besi untuk sebagai penguat cetakan Sikules Plank yang kita buat ini. Lanjut kita tambah aduan yang berikutnya. Dan apabila penataan aduan ini sudah selesai, nanti tinggal proses pemadatan. Dan untuk proses pemadatan akan kami lakukan hingga beberapa kali agar Sikules Plank atau cetakan Sikules Plank yang kita buat ini untuk hasilnya lebih kuat. Jadi untuk pemadatan itu sangat penting ya sobat. Jika semakin padat cetakan Sikules Plank yang kita buat, nanti untuk hasilnya untuk kedepannya juga akan lebih awet. Ini ya sobat, kita rapikan sambil kita padatkan. Dan apabila proses pemadatan ini nanti sudah selesai, yaitu tinggal proses pencopotan. Dan untuk proses pencopotan pembuatan cetakan Sikules Plank ini, kita harus menunggu waktu kurang lebih 2 hari agar cetakan Sikules Plank ini agar lebih benar-benar kering sehingga aman saat proses pencopotannya. Sambil kita menunggu proses pembuatan cetakan Sikules Plank ini selesai, untuk proses pemadatannya mungkin Kreasi Beton ini mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih, dan jangan lupa bantu kami dalam mengembangkan channel Kreasi Beton ini. Bantu kami dengan cara tekan tombol like, share, komen, dan juga subscribe-nya. Terima kasih. Setelah proses pemadatan itu selesai, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan untuk proses pembukaannya nanti kita harus menunggu waktu kurang lebih 2 hari. Terima kasih sobat sudah menonton video ini hingga akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.